Perkenalkan, nama saya Wahyu Sirait dengan NPM 21150616139. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Project Capstone yaitu Security Verify, yang dimana proyek saya berjudul Implementasi IBM Security Verify untuk meningkatkan keamanan login pada website Sekolah Bintang Timur. Nah, untuk Security Verify ini merupakan keamanan autentikasi dua langkah, yang dimana hal ini dapat mengurangi risiko bocornya data kita. Jadi pada era sekarang ini untuk login yang membutuhkan seperti ID atau password itu tidak cukup lagi. Sehingga IBM Security ini lebih menonjol dalam perlindungan database. Dan verifikasi ini merupakan garda terdepan yang memastikan integritas kita saat login, mengurangi risiko peretasan, dan menjaga sistem agar tetap aman. Untuk lingkup proyek sendiri, saya memilih di Sekolah Bintang Timur, yang dimana proyek ini sendiri sudah dimulai dari 2 minggu yang lalu, dan proyek pengerjaannya 2 minggu. Yang dimana proses implementasinya melibatkan langkah-langkah seperti instalisasi perangkat, konfigurasi, dan implementasi, serta bimbingan daripada mentor dan panduan dari buku Capstone Project. Nah, untuk tujuan project ini, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keamanan login pada website Sekolah Bintang Timur, untuk mengurangi ancaman cyber dan meningkatkan solusi untuk meningkatkan keamanan sehingga dapat mengurangi ancaman cyber yang ada. Nah, proyek ini mencakup langkah-langkah analisis, implementasi, pelatihan, dan pemantauan keamanan secara menyeluruh. Selanjutnya ada panduan verifikasi. Yang pertama kita menginstal MongoDB, Gitbus, VS Code, lalu selanjutnya project pada IBM Cloud, dan Security Verify pada website Batam Verify. Nah, kita langsung pindah saja. Pertama, kita pas untuk Visual Code dan MongoDB dan Gitbusnya pastikan sudah diinstal. Nah, kita langsung saja ke project. Kita masuk ke website IBM Cloud. Oke. Nah, setelah berhasil login, kita masuk ke bagian navigator, navbar. Lalu kita pilih code again. Nah, setelah masuk, kita masuk ke project. Nah, di sini saya sudah membuat project. Nah, untuk membuat projectnya, di sini ada icon create. Kita klik, lalu kita bebas memilih nama project kita. Contohnya seperti saya ada. Nah, untuk lokasinya kita pilih di Sydney, Australia. Nah, untuk ini dibiarkan saja, lalu kita create. Sesudah kita create, nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk bagian project ini kita masuk dengan mengklik tombolnya. Nah, di sini ada dua aplikasi yang sudah saya buat. Untuk membuatnya, kita masuk ke, kita klik menu aplikasi. Nah, untuk membuatnya, kita klik icon create. Nah, di sini kita dapat membuat nama bebas. Lalu untuk image referensinya, itu sudah disediakan di Gitbox. Kita copy dan pindahkan ke sini. Lalu untuk listening portnya dibiarkan saja 8080. Untuk service akun default. Untuk CPU-nya 4. Nah, untuk min number instant ini 1 dan 2. Nah, ini biarkan saja. Lalu kita masuk ke environment variable.
Nah, nantinya di panduan atau di good block ada inference variable, kita diperintahkan untuk masukkannya ke sini. Kita masukkan semuanya. Nah, karena saya sudah membuatnya, jadi tidak perlu lagi. Lalu kita klik create jika sudah. Coba tunggu saja. Nah, di sini dalam good block kita diperintahkan untuk membuat dua aplikasi, yang dimana satunya sebagai web aplikasi, yaitu yang kedua. Nih, verify. Cukup lama. Nah, untuk aplikasi yang kedua, kita sama seperti tadi, mengenai nama, CPU, memori, dan untuk instannya sendiri adalah 1 sampai 10. Lalu untuk di bagian environment variable, di sini di value kita memasukkan public domain aplikasi yang pertama. Nah, untuk mendapatkan public domain aplikasi yang pertama itu dapat kita lihat pada ini cukup malu dengan. Nah, untuk ininya dapat kita lihat di domain mapping. Nah, di sini ada public domain. Kita copy lalu kita masukkan ke value aplikasi kedua. Oke. Nah, untuk yang kedua ini sebagai web aplikasi kita dapat tes. Kita tunggu ininya loading instannya selesai dulu. Oke, karena di sini karena ininya tidak saya aktifkan jadi dia tidak jalan. Kita masuk ke konfigurasi, kita edit lalu di bagian runtime. Nah, di instannya kita naikin jadi 1. Nah, kita tunggu sampai selesai. Nah, atau kita bisa langsung ke test application sambil menunggu. Sudah 100%. Oke, ini sudah jalan. Nah, sambil menunggu kita lanjut saja ke bagian Batam Verify. Kita masuk ke website Batam Verify. Nah,
kita login menggunakan IBM ID. Nah, di sini jika kita belum memiliki membuat aplikasi, kita klik IBM Security Verify Developer Portal. Oh, sudah aktif. Nah, di sini sudah aktif, kita disuruh memasukkan seperti password atau fingerprint tadi untuk menjalankannya. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk. Nah, untuk verify-nya sendiri di sini ada menggunakan fingerprint, PIN, dan security key atau menggunakan flash disk. Nah, selanjutnya kita buat untuk membuatnya kita dapat menggunakan Add Application. Nah, untuk namanya sendiri kita bebas mau membuat nama apa saja. Untuk yang pertama ada authorization sama seperti yang tadi, bentuknya sama seperti ini. Karena ini sudah berhasil login, jadi kita akan pilih device flow saja yang menggunakan QR. Nah, untuk URL aplikasinya sendiri, kita menggunakan URL dari sini. Kita akan gunakan itu, lalu kita gunakan URL yang sudah disediakan di Goodbook. Nah, kita isi nama, lalu kita regis. Nah, jika sudah berhasil regis, kita akan diarahkan di sini. Ini merupakan step-stepnya. Lalu di sini kita akan download filenya. Nah, jika filenya sudah selesai di-download, kita akan ekstrak file tersebut. Load. Nah, kita ekstrak. Nah, sudah terbuka. Lalu kita buka VS Code sebagai text editor. Nah, juga sudah kita masuk ke bagian file, kita open folder, kita buka folder yang tadi. Nah, pilih. Setelah itu kita masuk ke terminal. Kita buat terminal baru. Ini kita tekan dulu, kita masuk ke new terminal. Lalu kita masukkan npm install. Nyalakan seperti ini. Nah, setelah itu kita berikan perintah npm run start atau npm start. Nah, kita akan diarahkan ke localhost 3000. Kita copy linknya, kita buka di sini. Nah, kita akan disuruh masuk menggunakan kode QR. Kita tunggu sampai loadingnya selesai.
Nah, nantinya kode QR ini akan kita scan menggunakan handphone. Kita scan lalu kita akan login pada handphone. Atau kita bisa klik ini, button verify, link yang ada di sini, lalu kita masukkan kode ini. Kita submit. Nah, kita tunggu sampai QR-nya terverifikasi. Ini yang cukup lama. Nah, jika sudah berhasil login, tampilnya akan seperti ini. Di mana terdapat keterangan tenannya yaitu Batam Verify. Lalu terdapat display name yaitu nama kita sendiri. Dan terdapat juga username atau email kita yang menggunakan email Infinite. Nah, untuk jika kita dapat logout jika sudah selesai. Nah, untuk mematikan ini kita cukup tekan Ctrl C lalu kita klik Y. Nah, sekian project Capstone dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.